Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Puspitasari, NIM 32 2019 012, Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Kali ini akan melakukan ceramah singkat yang bertema cara menghadapi orang-orang yang munafik. Ceramah ini bertujuan untuk memenuhi tugas tengah semester dengan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan 5, yang dimana dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Tasmi, Sarjana Sosial Islam, Magister Pendidikan Islam, dan Bapak Amrullah, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ummi dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmatnya tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tak lupa juga kepada keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ceramah singkat yang dimana akan menjelaskan cara menghadapi orang munafik. Munafik dalam Islam sama berbahayanya dengan orang kafir. Terkadang mereka bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kafir berkedok Islam namun jauh dari kata mukmin. Kaum munafik tak hanya ada di zaman Rasulullah, bahkan di zaman sekarang orang munafik jauh lebih banyak dan lebih terang-terangan. Seringkali kita menghadapi orang munafik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi dengan orang seperti itu? Adapun yang akan saya jelaskan, yang pertama, menasehati dengan lembut. Yang dimana mulailah dengan bersikap lembut pada mereka. Jika ingin memberi nasihat, maka nasihati dengan baik dan penuh tulus. Dengan begini kita dapat menunjukkan betapa Islam itu penuh dengan kasih sayang dalam saling mengingatkan. Hal ini sesuai dengan surat Al-A'raf pada ayat 199, yang dimana artinya yaitu jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Cara kedua yaitu gunakanlah ayat Al-Quran. Untuk menasehati orang munafik, sebaiknya gunakan ayat Allah yang menghadapi orang munafik hanya berdasarkan logika saja, karena hati mereka sungguh sangat keras. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir, yaitu teman-teman penolong dengan meningkatkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir tersebut? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan hanya milik Allah, dalam surat An-Nisa ayat 138 sampai dengan 139. Adapun cara ketiga yaitu bicara sesuai dengan tingkat kepengetahuan mereka. Beberapa orang mengetahui kita mendapatkan pendidikan atau ilmu yang baik sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Maka dekatilah dengan tingkatkan yang sesuai dengan pengetahuan mereka. Gunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh mereka. Rasulullah bersabda, kami diperintah supaya berbicara kepada manusia menurut kadar akal mereka masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Adapun cara keempat yaitu tetap bersikap adil. Jika berhadapan dengan orang munafik yang mengadukan masalah
mengadukan masalahnya kepada kita, hendaklah tetap berlaku adil, sebagaimana memperlakukan mukmin lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepadaku yang mungkin saja sebagian di antara kalian lebih pandai berhujah daripada yang lain, sehingga aku memutuskan perkaranya berdasarkan apa yang aku dengar. Karenanya, siapa yang mendapatkan keputusan dariku dengan ku berikan sesuatu yang sebenarnya menjadi hak saudaranya, hendaklah ia mengambilnya, karena hal itu hanyalah segenggaman dari air neraka." Cara yang kelima yaitu bersabar. Hal yang paling penting dalam menghadapi orang munafik adalah bersabar. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat dalam hati selain sabar, yang dimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl pada ayat 96, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dan pahala yang lebih baik daripada orang-orang yang mengerjakan." Dan menjelaskan juga dalam surat Az-Zumar pada ayat 10, yang dimana artinya, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Cara yang keenam yaitu menahan diri. Orang munafik adalah orang yang selalu berusaha mengajak kita mengikuti kemunafikan mereka dengan tetap bertopeng Islam. Mereka akan terlihat begitu indah di mata kita, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran pada surat Al-Munafikun pada ayat 4, yang artinya, "Dan apabila engkau melihat mereka, penampilan mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau terpukau suka untuk mendengar tutur katanya." Hal inilah yang harus kita hindari. Kekaguman pada mereka harus bisa kita tahan. Sadari bahwa mereka hanyalah orang munafik yang telah dijanjikan tempatnya di neraka oleh Allah SWT. Keindahan yang mereka tunjukkan hanya kebohongan belaka, sama seperti setiap perkataan yang mereka katakan. Sesungguhnya orang yang membawa berita kebohongan itu adalah golonganmu juga. Janganlah mereka mengira berita itu buruk. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dan dosa dan atas perbuatannya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil sebagian besar dari dosa yang diperbuatnya, ia mendapat azab yang besar pula, yang dimana telah dijelaskan pada surat An-Nur pada ayat 11. Cara ketujuh yaitu keras. Jika orang munafik tersebut telah melakukan kerusakan yang sangat sulit dinasehati dengan baik, maka nasehatilah dengan keras, yang dimana Allah SWT telah berfirman pada surat Al-Taubah ayat 73, "Hai Nabi, berjihadlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah Jahanam, dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya." Maka, mengapa akhirnya harus bersikap keras? Hal ini dikarenakan munafik jauh lebih berbahaya dibandingkan kafir.
menghadapi musuh yang nyata jauh lebih mudah dibandingkan dengan musuh dalam selimut, yang dimana Allah SWT telah menjelaskan pada surat At-Taubah ayat 67, yang dimana artinya orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh, membuat, dan menukar dan melarang perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah SWT, maka Allah melupakan juga mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kepada suatu umat sebelumku, melainkan dari umatnya itu terdapat orang-orang yang menjadi pengikut setia dan sahabatnya yang mereka mengambil sunnahnya dan mentaati perintahnya. Kemudian datang setelah mereka orang-orang yang mengatakan apa yang mereka tidak lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia seorang mukmin. Barang siapa memerangi mereka dengan lisan, maka ia seorang mukmin. Barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, ia juga seorang mukmin. Selain itu, maka tidak ada keimanan sebesar biji sawi pun. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, hadirin hadirat rahimakumullah, itulah beberapa cara menghadapi orang-orang munafik. Islam memperbolehkan kita untuk memerangi orang munafik sebagai bagian dari jihad. Semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang munafik dalam barisan orang-orang yang saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akhir kata